Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 8 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham ide dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir, edisi kemarin ya. Baik, langsung kita mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Kita langsung masuk ke IHSG. Hari ini IHSG bergerak mix atau naik dan turun. Dan Anda bisa lihat belum mampu melewati area resisten ya, tadi sempat naik ke 6.961, namun penutupannya masih di bawah 6.950 sesuai dengan stock call edisi minggu ini yang mungkin Bapak sudah tahu ya. 6.950 6.930 adalah resist konsolidasinya. Yang kita harapkan tentu saja ini bisa breakout ya, tapi ya sementara ini memang belum saya lihat juga masih cukup lemah hari ini, dan banyak saham itu pergerakannya juga masih cenderung flat ya, naik tidak, turun juga tidak ya, turun sedikit naik dikit gitu ya. Beberapa saham utamanya saham penggerak ya, dan ada sih yang naik, ada beberapa tapi tidak banyak ya. Jadi rata-rata penggerak hari ini kita lihat cenderung mix pergerakannya, sehingga ya terefleksi di indeks seperti itu. Pergerakannya sempat turun tadi minus 0,9 0,6 ya kalau nggak salah, kemudian naik lagi gitu ya. Jadi pergerakan seperti ini akan terjadi selama indeks belum bisa melewati resist konsolidasinya dan tutup di atasnya seperti itu, sehingga ya kita harus sedikit menahan diri untuk agresif dalam trading, karena ya ketika konsolidasi itu fall signal itu banyak yang muncul ya, dan itu ya bisa menyebabkan win rate kita akan rendah ya. Maka dari itu seperti halnya di bulan Januari kemarin, kita menahan diri dan menjaga posisi cash on hand itu tetap di posisi yang aman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham dulu. Yang pertama kita bahas dari bawah dulu ya. Tolong analisa BMRI untuk trading dan investasi. Ya, salah satu ya. Kalau tanya trading ya trading aja, kalau mau invest ya tanya investasi. Kenapa begitu? Kenapa kok nggak boleh tanya dua? Ya, ini saya klarifikasi, bukan saya nggak mau, bukan. Saya gampang aja mau jawab, tapi takut disalahartikan. Seperti apa salah pengertian seperti apa? Nih misalkan BMRI boleh beli ya, TP-nya ini, TP1 di sekian, TP2 sekian, stop loss sekian. Nah, ternyata sahamnya turun ke stop loss, dirubah plannya menjadi investasi. Nah, itu yang nggak boleh. Sekalipun BMRI sekalipun itu layak invest sekalipun ya. Jadi kalau tanya trading ya trading, memang saya mau pengen trading. Kalau invest ya invest aja, tanya tentang investasi seperti itu. Ini bukan karena Yev nggak mau jawab, bukan, tapi takut nanti loh, dulu katanya boleh untuk investasi, kemarin saya pengen trading, kemudian saya beli turun ya saya buat investasi. Nah, itu yang banyak terjadi, itu saya sering melihat seperti itu. Maka dari itu ya di sini di forum ini kita ajarkan bagaimana fokus melihat satu titik, fokus di situ ya. Ini untuk trading ya udah, saya mau trading, kalau layak saya tradingan, kalau nggak layak ya udah. Ini saya mau investasi, kalau layak investasi ya saya akan beli, invest untuk jangka panjang seperti itu. Bukan terus dibeli, kalau naik di TP 1, TP 2, tapi kalau turun jadi investasi. Itu yang banyak, dan ya itu yang sering kali membuat banyak orang nyangkut dan sebagainya ya. Jadi saya akan bahas satu aja, trading BMRI. Tadi saya sudah titip ke admin karena saya juga baca komennya, kok tanya trading dan investasi bagaimana gitu ya, seperti itu. Itulah kenapa ya layanan kita itu terpisah, bukan karena mempersulit, bukan, karena memang kita ingin mengajarkan untuk orang-orang fokus ya, tidak dicampur-campur, karena itu tidak bisa dicampur-campur ya. Bahkan trading untuk swing dan trend following pun nggak bisa dijadikan satu ya itu, tapi kan masih trading jangka pendek. Tapi kalau investasi sama trading itu sangat jauh ya gitu. Nah, untuk BMRI sendiri untuk trading saya rasa ini masih bagus karena di atas ada gap. Saya melihat di sini ada gap besar di 10.900. Potensi upside-nya berapa ini ya?
7%, 6%, jadi cukup. Kemudian ekstensinya juga saya rasa ini cukup lebih dari 10% maksudnya. Ya. Itu ke 12 ribuan. Ini jangka pendek ya, karena proyeksi kita indeks bisa break dari resist. Ini ya kemungkinan akan menjadi penggeraknya. Ya. Kemudian kalau beli di harga saat ini, proteksinya di berapa? Di EMA 60 ya, di 9850 seperti itu. Begitu ya Pak Setia, Ibu atau Bapak ini ya. Tolong bahas RC untuk swing, baiknya masuk di harga berapa? Nah, ini ya untuk swing berarti saya akan jawabnya apakah ada potensi swing atau tidak gitu ya. Potensi upside swingnya berapa? Apakah uptrend atau downtrend, itu akan menjadi masalah lain ya. RC untuk swing. Nah, RC sendiri sekarang ini Anda bisa lihat ini konsolidasi ya. Nah, yang menjadi poin penting dalam melakukan swing adalah potensi naiknya itu berapa persen. Nah, itu penting nggak? Kalau nggak cukup ya kita nggak masuk. Nah, ini saya rasa pergerakan naiknya ini cenderung terbatas di bawah EMA 60 ya. Jadi kalau beli di atas, kalau beli di sekarang saya khawatirnya dia akan flat seperti ini dan tiba-tiba breakdown turun. Nah, itu yang nggak mau. Maka dari itu butuh namanya konfirmasi. Nah, level konfirmasinya ada di 342 dan di middle area adalah TP1-nya. Itu hanya 2%. Kalau ke resist, nah bagusnya kalau dia bisa ke resist konsolidasi itu 382. Jadi, kalau Anda beli, kalau Anda mengincar TP2 silahkan, tapi harus tunggu konfirmasi di 342 ke atas. Seperti itu untuk RC. Sekarang ini belum. Mohon bahas Samudra. Untuk swing gimana teknikalnya? Nah, itu ya. Begitu pertanyaannya. Untuk SMDR setelah stock split ya. Nah, ini bertahan di EMA 60 ya, cukup valid EMA 60. Artinya EMA 60 tidak ditembus berarti bagus. Ya, kalau ditembus berarti harus di cut loss kalau punya, ya kan. Kalau sekarang ini potensi swingnya ya ini ya ke area resist. Yang saya lihat ini harusnya cukup kuat ya. Mungkin dia akan bergerak beberapa waktu di sini sehingga ekspektasi kita ke situ dulu untuk jangka pendek. Itu 11 sampai dengan 12% lebih. Jadi cukup lah ya dengan proteksi di harga, ada risikonya tetap ada di 414 atau 412 itu 3 sampai dengan 4%. Seperti itu. Tolong bahas teknikal FPNI, target TP berapa? Cuma tanya TP-nya ya. Nah, TP itu juga tergantung harga belinya. Ya, tergantung dengan harga belinya. Oke, kita jawab berdasarkan teknikal. Sama dengan stop loss juga sama. Ya. Sama dengan stop loss. Stop loss itu ada yang berdasarkan teknikal, ada yang berdasarkan personal seperti yang saya sudah jelaskan kemarin. Misalkan di PTR nggak boleh 5%. Nah, di PTR juga minimal TP1 itu 5% dan TP2 di atas 10%. Di atas ya, bukan 10%, di atas 10%. Apabila tidak melebihi itu ya tidak layak, gitu ya. Apabila kurang dari itu. Nah, FPN ini saya lihat juga masih konsolidasi ya. Bukan saya yang bilang ya, ini yang melihat yang Anda bisa lihat sendiri. Kalau kita telanjangi ya, kita lihat candlenya, kita hide candlenya, EMA-nya terlihat turun ya, kecenderungan turun mendatar. Oke, jadi koreksi itu ada yang turun, mutlak turun, sudutnya turun, ada yang cenderung flat konsolidasi tapi turun. Nah, ini kita harus tahu itu. Apa? Bagus yang mana? Bagus yang mutlak turun. Kenapa? Kalau mutlak turun, dia akan ada pullback besar. Kalau dia cenderung mendatar seperti ini, ya pergerakannya akan di situ aja dan transaksinya Anda lihat sendiri transaksinya, ya. Itu. Ya. Nah, kalau masih seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Menunggu dia tidak konsolidasi lagi. Kalau saya seperti itu. Karena syaratnya adalah pertama pasti ruang naiknya cukup atau tidak. Mungkin ini ruangnya cukup ya, tapi kan kalau transaksinya terlalu kecil, ya kalau mungkin Anda mau beli, saya nggak tahu FPN ini berapa ya. FPN ini mungkin kalau Anda beli 100-200 lot bisa lah. Kalau Anda butuh 10.000 lot gitu susah. Ya, ini agak susah. Karena ini kadang ada, kadang ada. Mungkin Anda bisa beli tapi susah untuk jualnya. Nah, itu yang repot. Ya, gitu. Jadi
Dengan adanya reject dari EMA 60 ini, mungkin EMA 60 ini ya sementara ini memang belum jadi konfirmasi ya. Konfirmasinya di atas 250 ke atas baru itu akan bagus. Gitu ya. Sekarang ini kan cenderungnya turun dia, konsolidasi turun. Konsolidasi di dalam tren turun itu yang harus garis bawahi ya. Nah, kalau seperti itu kita harus perhatikan kalau dia breakdown support berarti lanjut downtrend, dan kalau kita punya dan kita nggak mau proteksi ya di bawah turun, namanya trend following tapi downtrend ya. Trend following tapi mengikuti tren turun gitu ya. Jadi TP-nya di berapa? Kalau punya nggak tahu ini TP ini tergantung ya. TP-nya di 218 EMA 60 itu ya sampai dengan 248 kalau dia bisa break. Gitu. Untuk MAPI dan MAPA satu saham ya. Untuk MAPI aja, apakah bisa entry atau tunggu pullback untuk swing? Apa bisa entry atau tunggu ya pullback untuk swing? MAPI. Tahu ya arti pullback, tahu ya? Tahu ya pullback itu apa? Ya. Ini masih belum tahu nih, ya. Pullback lawannya throwback. Ya. Sekali lagi, pullback ini di luar sana influencer yang followernya, subscribernya banyak yang salah memahami ini karena mereka nggak ngerti perbedaannya. Ya, ini sangat penting. Pullback adalah kenaikan di dalam tren turun atau koreksi dari tren turun. Throwback ya. Throwback adalah tren turun atau tren koreksi di dalam tren naik. Nah, sedangkan MAPI ini uptrend. Gitu loh, Pak Rama. Ya. Pullback itu seperti apa? Ini loh. Ya, nih. Ini pullback nih namanya. Sekaligus edukasi ya, saya share nih seperti ini untuk pemahaman ya. Nah, ini untuk swing ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, koreksi-koreksi yang seperti ini namanya throwback ya, koreksi turun di dalam tren naik. Ketika trennya dipatahkan, koreksinya itu ya adalah koreksi naik seperti ini, gitu loh. Paham ya? Saya rasa paham ya, sudah sering ribuan kali mungkin ya di sini. Tapi di luar sana masih banyak yang gagal paham dengan ini. Penting itu ya, karena itu buat kita kalau ngomong sama orang yang ngerti teknikal, ya kita akan sering bertanya, kalau misalkan bertanya untuk trading ini kira-kira untuk potensi swing pullbacknya bagaimana lah, sedangkan sahamnya naik, uptrend gitu ya, maksudnya uptrend gitu loh. Nah gitu ya, jadi harus dipahami itu. Ini uptrend terkonfirmasi telah dia breakout. Nah, ini berarti trend following. Trend following ini salah satu saham trend following. Nih, ya. Dia naiknya pelan banget ini. Jadi untuk swing nggak cocok menurut saya. Sekali lagi, menurut Jeff, nggak tahu di luar sana. Kalau menurut saya ini kurang cocok. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau trend following, TP-nya di 1740-an. Oke ya, gitu ya. Lanjut. Saya ada Antam di average 21 tanggal 3 sampai dengan 7, sepertinya ada koreksi dari hari sebelumnya. Proyeksi jangka pendek apa akan naik kembali? Kalau iya, TP di berapa? Atau malah akan lanjut downtrend, Pak? Baik, kita akan coba lihat modal di bawah ya, sepertinya. Modal di bawah. Kalau kita lihat Antam ini rounding ya, rounding jangka panjang, tapi ya sekali lagi ini nggak tahu ini buat trading ya. Kalau trading jangka pendek harusnya dimanfaatkan swingnya ini. Kalau Anda punya modal di 2100 di sini ya, berarti ya. Ini udah belinya bagus ya, belinya udah bagus. Ini resist 2, nggak tahu kapan belinya, tapi yang jelas kalau belinya di area 21 sampai 208 itu masih bagus dengan target ya, dengan target di sini ya 2240 itu berapa persen coba, kurang nggak? Nah 6% itu ini sudah di TP, ini sudah di area TP ya. Kalau trading loh ya, saya nggak tahu nih untuk swing ya, saya koreksi, untuk swing trading ini sudah di TP. Nah ini bonusnya ya, bonusnya di 2390 kemarin. Seperti itu. Nah, kalau masih mau, apakah ini akan, ya bisa aja dia meretest dulu EMA 60 di 2130 dalam proses naik ke sini. Tapi kan sayang,
Tapi kan sayang ya, sudah profit ya bisa buyback lagi di sini kalau misalkan bisa TP sebagian, makanya masalahnya nggak tahu ini berapa belinya berapa. Kalau di member PTR ataupun peer and peer kan pasti kan ditanya berapa PV Anda beli, baru kita bisa kasih saran. Nggak boleh asalan kasih saran, oh ini dijual segini ditambah segini, nggak bisa tanpa kita tahu berapa dia beli, berapa dia punya sekarang gitu loh ya. Masalahnya kan kalau saya tahu misalkan Anda punya 15, oh ini bisa di TP 5 dulu, 10-nya ditahan untuk TP berikutnya di 24 gitu misalkan ya. Jadi itu loh, di YF itu nggak sembarangan kasih sarannya ya. Kita harus tahu benar-benar bagaimana dia punya posisi ya gitu. Nggak asal tambah ini bagus, tambah ini, nah sampai habis duitnya gitu ya. Jadi untuk saat ini dia masih koreksi wajar untuk proses naik karena dia rounding tadi dalam jangka menengah panjang. Tapi sekali lagi kalau Anda trading swingnya sudah tercapai, makanya dia kok turun itu ya itu tadi karena swingnya sudah tercapai. Kemungkinan besar orang swing take profit ya. Jangan sampai Anda kelewat momentum. Anda timing belinya udah bagus tapi timing exitnya telat, di piring Anda ya gitu. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Tolong bahas ESA. Untuk teknikalnya saya punya di harga 1000. Apakah sudah saatnya saya cut loss? Sekarang ESA di 900 ya. Sorry salah. Di berapa sekarang ESA? Di 900. Nah, kalau menurut saya ini bentar ya, karena ini sekarang ini sedang di penentuannya ya, abu-abu ya. Kenapa kok abu-abu seperti itu? Jawab abu-abu karena ini berada di area transisi. Kalau dia berhasil naik di atas 1000, lah Anda bisa profit besar. Kenapa kok bisa profit besar? Ini bisa ke atas ini ya, 50%-an. Atau yang kalau Anda mau ngincar swing jangka pendeknya itu 24%. Ya 20% dapat lah ya. Tapi kalau Anda punya sekarang ini ESA ini sekarang di sini, ini agak-agak meragukan ini. Saya cek dulu konsolidasi ini, konsolidasi dengan turun. Ini ya, konfirmasinya ini sebuah validasi dari perubahan fase dari konsolidasi menyempit menjadi melebar, itu ditunjukkan dengan volume transaksi yang meningkat. Ini kemarin sempat menunjukkan gelagat bagus, tapi dia koreksi dengan ini koreksinya masih kita katakan masih cenderung ke arah breakout. Kenapa? Karena koreksinya dengan volume yang menurun. Artinya ini udah fase resting ya, atau fase transisi tadi. Kalau dia nggak bisa, itu biasanya drop ya dengan volume besar seperti ini misalkan ya. Ini drop dengan candle yang panjang, kemudian dia biasanya akan diikuti dengan volume dan berturut-turut dia akan cenderung mengarah ke turun. Nah ini sementara ini sampai dengan transaksi hari ini transaksi hari ini terakhir ya, candle terakhir ini relatif ya kecil dibandingkan dengan transaksi sebelumnya, sehingga masih ada harapan ya kalau Anda mau proteksi di 940 ke bawah. Kalau 940 ke bawah ya wassalam ya, ini di sini ada support 890, dia bisa ke sana ya, atau ke 800 lagi gitu, 815, atau menguji downline ini ya, downline berwarna hijau ini. Saya kasih warna merah aja ya. Nah dia bisa kesini lagi sebelum naik lagi. Nah kalau dia break dari 940 ke bawah, Anda bisa buyback di area downline-nya. Seperti itu strateginya. Nah, sekarang saya nggak tahu ini berapa belinya, makanya ya saya anggap 5 PV lah gitu. Misalkan ya dijual semua aja gitu kalau misalkan turun. Begitu menurut saya ya, sekali lagi menurut saya. Tolong analisa saham Raffi, apakah sudah bisa masuk untuk swing jangka pendek? Saya sudah punya di average 112. Oke. Wah. Ini ya ke bawah ini ya, potensi ini targetnya nih, target 1 sudah capai 114, target kedua 98. Saya lihat ini potensinya turun lanjut ya, lebih dalam sepertinya, bahkan ini bisa ke 50 ya ini sepertinya ya. Untuk Raffi ini karena belum ada indikasi dia mau reversal. Pertama itu dia baru saja breakdown 110 support, kemudian dia ini akan mengarah ke 99 atau 100 dulu. Nah kalau di situ tidak dipertahankan berarti pos selanjutnya adalah 78 atau 80.
Jadi untuk swing Anda mau ngikutin swing turun kan, swing ada swing naik, ada swing turun. Nah, sekarang Raffi itu swing turun. Ya. Jadi harus dipastikan ketika kita mengikuti swing yang sedang berjalan itu adalah swing naik, bukan swing turun. Ya. Gitu. Tolong dibahas Telkom sudah punya di harga 38.30 sebanyak 5%. Nah, ini berarti 5 PV. Ya, kalau ada yang nanya, 5 PV itu apa? 5% dari total portofolio. 10 PV itu apa? 10% portofolio. Misalkan portofolio kita total saham plus cash on hand adalah 1M, berarti 5 PV itu berapa? 50 juta. 10 PV itu berapa? 100 juta. 15 PV itu berapa? 150 juta. Seperti itu ya. Jadi ketika Anda konsultasi, Anda nggak perlu menyebutkan angka miliar, juta atau apa. Anda cukup menyebutkan saya punya 5 PV, saya punya 10 PV, saya punya 15 PV, seperti itu. Kita sudah bisa jawab. Ya. Tapi kalau saya punya 1000 lot, nggak tahu itu 1000 lot berapa persen. Berapa PV gitu loh. Nah, ini udah bagus pertanyaan seperti ini. Kalau Anda nggak tahu PV, bilang aja persen. Candlenya terlihat seperti double top. Rencana untuk invest jangka panjang. Mau beli lagi sampai 10%, sebaiknya buy di harga bawah. Ini mau tambah ya, atau dijual dulu antri lagi di bawah. Nah, kalau dijual dulu untuk antri lagi di bawah, nah kita harus hitung juga kalkulasi. Nama investasi kan plan jangka panjang ya. Kita akan bicara teknikal jangka panjang ya. Pakai mandi ya. Sudah punya di 38. Nah, menurut saya ini double top sudah terkonfirmasi. Bukan saya yang bilang, memang seperti itu. Ini neckline sudah ditembus. Ya. Berarti ini potensi turun. Atau paling tidak konsolidasi di area 4.600 sampai dengan 25. Oh, jauh sekali 25. Bisa ke sana, bisa. Tapi terdekat di 34 dulu mungkin. Nah, kalau Anda punya masih 5, ya tergantung juga sebenarnya cashnya ada berapa. Kalau cashnya masih melimpah ya tujuan jangka panjang Anda bisa coba untuk tahan dan bisa nambah di area 3370. Tapi ini 11% ya downside-nya terdekat. Nah, kapan bagusnya Telkom ini? Kalau dia bisa naik di atas 4000. Ini membatalkan double top ini ya, karena sudah dilewati ya. Ini adalah neckline dan retestnya itu gagal. Retest berhasil artinya kalau neckline itu berhasil menjadi neckline, ketika di retest dia akan reject di situ atau turun. Tapi kalau ditembus berarti double topnya itu gagal. Nah, ya kita nggak tahu pastinya seperti apa. Kalau sekarang ini ya skemanya masih seperti ini ya. Anda lihat MACD-nya seperti ini. Nah, tujuannya kalau untuk invest, sekali lagi ya, Telkom, Bank Mandiri, Anda tanya ke kita sekarang, yang sekarang ngapain beli mereka ya? Nanti tunggu crash. Kapan nggak tahu ya, kita tunggu aja, kalau crash kita baru beli. Ya, seperti itu. Telkom, Bank Mandiri, ya, dan lain-lainnya yang sifatnya itu market. Jadi based on market, kalau marketnya masih tinggi, ya kita nggak invest. Kalau marketnya sudah rendah dan dia juga inline, ya kita bisa beli. Gitu. Tapi kalau marketnya tinggi, wah takut kita mau beli ya. Meskipun dia layak invest secara fundamental, nggak usah tanya Telkom ya, gitu. Tapi kan kita akan nyari capital gain. Kalau capital gain kita dibanting ke bawah ya kita menjadi capital loss ya. Itu harus dipahami ya, gitu. Oke, tolong dibahas fundamental teknikal untuk buat trading dan invest. Ini sama nih dengan Pak siapa tadi? Pak Setiawati atau Ibu Setiawati ya, temennya ini mungkin ya. Jadi tanya satu aja, trading teknikalnya ini trading ya, untuk IMAS trading ya. Oke, IMAS untuk trading. Sekali lagi mohon maaf ya, memang harus seperti itu, kita samakan semua, tidak ada yang dibeda-bedakan ya. Jadi kalau tanya ya boleh yang satu, sahamnya satu ya, pendekatannya satu, untuk trading yang trading, untuk invest seperti itu emang YF ya. YF memang nggak sama dengan yang lain-lain ya, gitu. Nah, untuk IMAS sekarang ini potensinya pullback ya, ini namanya pullback, ini pullback
Ya, ini ya pullback kedua. Tapi ini tren pullbacknya ini berjalan sudah cukup panjang sejak 2 tahun atau hampir 3 tahun ya. Dan ini potensinya ke 1240. Jadi untuk trading bisa ya harusnya dengan potensi upside-nya harusnya ini cukup 24% ke angka 1050-1100 dengan proteksi agak besar kalau teknikalnya sekitar 13 atau Anda bisa batasi secara personal 5%. Seperti itu. Ya. Tolong dibahas UNVR apakah masih bisa naik lagi untuk TP di kisaran berapa? Belinya di berapa? Ya. Nah, ini masih ada potensi naik, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Ini belum uptrend ya, belum uptrend. Ini masih pullback. Oke, masih pullback. Bukan saya yang ngomong, ini yang teknik chartnya ini yang ngomong ya. Chartnya masih yang ngomong nih chartnya. Ya. Jadi untuk jangka pendek dia potensi naik ke 6.000 TP-nya itu ya. Atau kalau Anda minor untuk swing ke 5.400 sampai dengan 6.000 itu untuk swing jangka pendek. Kita nggak muluk-muluk ke 7.000 dulu lah. Kesini dulu aja karena ini sedang menguji tren turun ya, karena yang masuk akal ya di 6.000 gini dulu untuk swing. Kalau dia bisa lebih situ kan namanya sudah berbeda, bukan pullback lagi tapi sudah mulai uptrend, memulai uptrend seperti itu. Jadi UNVR masih pullback, belum uptrend, belum reversal. Oke? Seperti itu. Tolong bahas technical assess kemana arah selanjutnya. Maksudnya arah itu pengertian saya uptrendnya ya, uptrend atau downtrend. Sekarang ini sedang dalam penentuan, berada di neckline. Jika dia bisa naik di atas 505, saya lihat baru akan bisa bilang oh ini mulai uptrend. Karena di sini sudah terbentuk, ini tidak hanya bottom, tetapi ini sebuah high low. Tapi high low bisa juga menjadi B. Ya, B turun. Ini kan A, B, ini loh. Kita perjelas. Oke. A turun, B naik. Sorry, A naik, B kebalikannya dari uptrend ya kalau ada koreksi. Nah, kalau ini bisa break dari neckline di angka 505 ke atas, itu ada potensi naik dulu ke 590 sampai dengan 690 atau 700. Gitu ya. Jadi arahnya ke sana sementara ini karena terbentuk sebuah high low atau ya bisa dikatakan ini sedang menguji neckline ya. Kalau neckline tembus bisa naik ke paling tidak ke 590-an. Itu yang dapat saya jawab di F-Talk malam ini. Semoga sudah terjawab semua ya. Sudah ya. Silakan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk trading atau untuk invest. Tanya teknikalnya aja atau mau tanya fundamentalnya seperti apa. Silahkan isi yang jelas. Kalau tanya fundamental, kalau trading view ada saya akan jawab. Kalau saham-saham baru IPO kan harusnya belum ada di trading view, jadi saya nggak bisa jawab gitu ya. Saya nggak akan jawab karena saya nggak ada datanya. Kalau YEF jawab pasti ada datanya ya, dan itu fakta. Data itu fakta ya, nggak bisa kita bilang ini bagus dan jelek tanpa adanya data. Gitu aja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Dukung kami dengan klik like. Ini masih banyak yang belum subscribe nih ya. Silahkan subscribe untuk mendukung Jeff ya agar tetap semangat Jeff Talk ya. Klik like, jangan lupa juga ya, dan tinggalkan komentar untuk ide selanjutnya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.